kalimat basmalah. Kita mulai perkuliahan ini, semoga mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan tetap sempat sehingga kita bisa berkumpul di kelas ke-6 yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita yang melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Suhasa Nikmat Ginting MA, yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan sekalian. Adapun tujuan kami berdiri di sini untuk memaparkan makalah dan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami. Saya Muhammad Lubis sebagai moderator dan presentator pertama, dan rekan saya Seli Maharani sebagai presentator kedua. Mungkin langsung saja. Bab paragraf. Definisi paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Jadi menurut Rahman, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang menurut inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Pembentukan sebuah paragraf sekurang-kurangnya mempunyai tujuan. Yang pertama, memudahkan pengertian atau pemahaman dengan mencairkan suatu tema dengan tema yang lain. Dua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada berhenti pada akhir kalimat. Ini syarat-syarat paragraf. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf, yaitu yang pertama kesatuan, koherensi, dan yang ketiga kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf. Yang pertama kesatuan. Menurut Marshall tahun 2009, kesatuan dalam sebuah paragraf hanya terbentuk apabila informasi dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Yang kedua, koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan satu atau menumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri ataupun terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga, kelengkapan atau kecukupan pengembangan paragraf. Suatu paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Pembentukan paragraf yang baik adalah adanya kelengkapan. Paragraf dapat dikatakan memiliki kelengkapan jika kalimat topiknya dapat dikembangkan dengan pendukung yang cukup. Mungkin kepada presentator kedua, saya persilakan. C. Jenis-jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. A. Paragraf pembuka. Tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantarkan karangan itu. Paragraf yang pendek jauh lebih baik karena paragraf yang panjang hanya akan menimbulkan kebosanan bagi pembaca. B. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan.
2. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. A. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat utama, disusul penjelasan atau uraian secara lebih rinci. Fungsi paragraf deduktif terutama menegaskan suatu pikiran pokok, pikiran pernyataan atau kesimpulan untuk segera diketahui dan dicatat oleh pembaca. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh paragraf deduktif pada halaman 66. B. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan kalimat terjelas yang menekankan bagian-bagian atau unsur terkecil. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh paragraf induktif pada halaman 67. D. Pengembangan paragraf. Gagasan dalam pengembangan paragraf perlu dikembangkan atau dirinci agar pembaca memperoleh makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Memberikan contoh. 2. Memberikan alasan-alasan. 3. Bercerita. Di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Saya ingin bertanya. Siap. Nama saya Alif. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan adik tadi, yaitu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, membaca judul dan keseluruhan bacaan paragraf secara teliti. Yang kedua, membuat rumusan dan masuk utama. Cermati kalimat awal sampai akhir, baca kalimat demi kalimat sampai akhirnya menentukan ide pokok paragraf tersebut. Jelas? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, saya Sara dari kelompok 4. Izin bertanya, apa perbedaan dari pola pengembangan paragraf induktif dan ekspансif? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Apa perbedaan dari pola pengembangan paragraf induktif dan deduktif? Pola pengembangan paragraf deduktif berawal dari umum ke khusus, karena gagasan utama ada di awal paragraf. Sedangkan pola pengembangan induktif berawal dari khusus ke umum, karena gagasan utamanya ada di akhir kalimat. Sekian dari makanan kami, kurang lebih kami mohon maaf. Yang datang kebenaran datang dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kita akhiri perkuliahan kita ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.